Nah, puncak daripada kejayaan masyarakat Rapa Nui ini dalam mengukir artistik atau karya seni mereka itu dimulai dari abad ke-10 sampai dengan abad ke-16. Puncaknya itu yaitu tadi ketika mereka menciptakan patung Moai, yang dimana patung ini yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Gengke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup unik nih ya. Kita akan membahas tentang emot batu. Nah, kalau misalkan di sini ada penonton What's Good TV, ya kan, channel gue yang satu lagi, pasti banyak nih bocil-bocil emot batu. Oke, kita akan berbicara tentang emot batu, yang mana emot batu ini ternyata sejarahnya itu cukup menegangkan gitu kan ya. Sejarahnya itu cukup berat gitu. Selama ini jadi olok-olokan atau jadi bahan memes buat kita semua ya. Tapi sebelum kita lanjutin kontennya nih ya, terlalu panjang, gue pengen kalian semua komen dulu nih. Batu. Pakai emot batu yang banyak banget ya. Gue pengen biar emot batu semakin rame dan semakin viral. Oke, kalau udah, nah hari ini kita akan membahas tentang hubal atau emot batu yang sering dipakai oleh anak-anak masa kini sebagai emot untuk melambangkan dark joke, yang ternyata patung ini, patung kepala ini dulunya adalah sebuah berhala besar yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Membahas tentang emot batu, banyak banget nih ya di TikTok, Instagram, bahkan sampai ke YouTube juga gitu ya. Banyak orang yang menggunakan emot ini untuk penanda kalau hal itu adalah sebuah joke atau sindiran, sarkasme, atau bahkan melambangkan itu adalah sebuah dark joke. Nah, banyak juga bocil-bocil gitu ya menggunakan emot ini itu sebagai penanda kalau mereka itu sedang menyindir seseorang. Atau juga mungkin memiliki makna lain lagi gitu ya. Kalian mungkin bisa tinggalkan komentar di bawah penjelasan tentang kenapa banyak banget orang komen pakai logo emot batu ini. Namun, patung ini sebenarnya itu mempunyai makna yang lebih daripada sekedar emot. Nah, memang kalau misalkan kita lihat, patung batu ini diukir seperti wajah manusia, namun dengan bentuk hidung dan dahi itu yang lebih menonjol. Kalau kita kutip dari informasi Emoji Gate, emoji pala batu atau emot batu ini sebenarnya adalah sebuah patung yang disebut dengan patung Moai, yang merupakan sebuah patung raksasa terletak di Pulau Paskah. Nah, Pulau Paskah ini ada sebutan nama lainnya yaitu Rapa Nui. Ini merupakan sebuah pulau yang dimana orang-orangnya itu adalah orang-orang Polinesia. Polinesia itu kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian bisa lihat The Rock, Dwayne Johnson, terus ada beberapa lagi kalau pemain Smackdown tuh ada Rikishi. Yang jelas Polinesia ini adalah orang-orang kayak keturunan Samoan. Karena pernah lihat ya, orang-orang Samoan, orang besar-besar terus bertato rata-rata. Kata mereka, Pulau Paskah atau Rapa Nui ini adalah sebuah pulau yang sangat terisolasi dari dunia luar. Namun, sekitar tahun 1200-an sempat ada beberapa orang yang mendarat atau menepi di pulau ini menggunakan kano atau perahu-perahu kecil. Secara geografis nih ya, Pulau Paskah ini adalah sebuah pulau yang terletak di Chile di sebelah tenggara Samudra Pasifik. Nah, ini merupakan bagian paling tenggara daripada segitiga Polinesia. Yang membuat Pulau Paskah ini sangat fenomenal gitu ya. Itu dikarenakan ditemukannya patung-patung Moai, patung emot batu tadi, yang mana jumlahnya itu sekitar 887 patung. Dan ini dipercaya pertama kali dibangun di era pertama kali Rapa Nui ini muncul. Moai ini adalah sebuah saksi sejarah yang dimana patung batu ini telah terkubur mendiam menjadi saksi bisu di sana. Bagaimana kehidupan di masa lalu dan bagaimana patung-patung ini tercipta gitu ya. Bentuk dari Moai ini adalah balok batu ukir berbentuk kepala dengan tinggi sekitar 4 meteran. Jadi cukup besar gitu ya. Segede ruangan kamar di Indonesia. Ruangan kamar di Indonesia kan biasa 3x4 tuh. Nah,
kurang lebih tuh tingginya kalau misalkan ditidurin gitu ya. Jadi kurang lebih kalau tingginya itu ya ukurannya segitulah, seruangan kita di Indonesia. Jadi gede banget, lumayan gede gitu. Tapi beratnya itu gila-gilaan, geng. Beratnya adalah 14 ton. Jadi nggak mudah untuk mengangkat batu-batu Moai ini. Sampai saat sekarang ini banyak yang tidak tahu bagaimana pada awalnya Moai ini bisa berada di Pulau Paskah. Apakah memang patung-patung Moai ini dibangun di tempat itu langsung dan sudah tergeletak di situ aja gitu. Ya ada juga yang mengatakan kalau ini dibangun atau dibuat di pulau yang lain, setelah itu diangkut dan ditaruh di Pulau Paskah. Tapi ya kebayang aja ya geng ya, gedenya semana, beratnya gimana gitu ya. Orang-orang zaman dulu bisa mengerjakan batu-batu Moai ini sebanyak 887 unit atau 887 buah gitu ya, lalu diangkat dan dipindahkan ke tempat itu. Kalau memang itu terjadi berarti butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memindahkan semua batu Moai ini, atau mungkin membutuhkan tenaga atau orang-orang itu sampai ribuan orang kali ya. Namun dipercaya batu Moai ini pertama kali diciptakan itu adalah sebagai untuk seserahan atau untuk penyembahan, dan juga ini dipercaya sebagai untuk kepentingan menghargai atau menghormati leluhur mereka atau kepala suku atau tokoh-tokoh penting lainnya. Jadi mungkin ya kayak satu patung Moai itu mewakili satu tokoh yang penting. Jadi mungkin selama beberapa ribu tahun terjadi kematian sebanyak 887 tokoh penting, makanya monumen itu dibuat sebagai penanda kalau mereka menghormati tokoh penting yang sudah mati tersebut. Nah, namun tetap aja nih geng ya, sampai detik ini belum ada bukti tertulis atau bukti konkret yang menjelaskan tentang fungsi daripada batu-batu Moai ini. Tapi yang jelas ini adalah produk atau benda purbakala. Masyarakat Polinesia ini kalau kalian lihat ya dari bentuk badan mereka ini memang tulangnya besar-besar, orangnya gendut-gendut, dan mereka mempunyai kepercayaan orang gendut atau orang besar itu adalah look atau wujud daripada orang ganteng. Jadi makanya karena mereka sudah ditanamkan budaya itu, jadi orang-orang gendut, orang-orang besar itu adalah orang ganteng, maka banyak banget orang-orang di sana tuh gede-gede. Ya kalian bisa lihat The Rock lah gitu ya. Dan mereka punya budaya tuh mentato badan mereka, tatonya tuh kayak tato batik. Gue juga lupa gitu nama tatonya apa. Kalau misalkan ada yang tahu coba tinggalkan komentar di bawah. Tato khas Samoa atau khas orang-orang Polinesia. Mereka ini tinggal di daerah yang mengharuskan mereka harus sangat-sangat survive karena daerahnya itu bisa dibilang mustahil untuk didiami. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar harus berjuang banget untuk bisa bertahan hidup di daerah mereka. Rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang tangguh, dan juga mereka rata-rata menggunakan perahu cadik kayu untuk menuju ke suatu titik di belantara Samudra Pasifik. Jadi orang-orang tangguh ini ya, orang-orang benar-benar pejuang gitu. Pada zaman dahulu, masyarakat daripada Polinesia ini ya disebut dengan orang-orang Rapa Nui. Nah, mereka ini orang-orang Rapa Nui ini adalah orang-orang yang sangat mengedepankan budaya artistik mereka. Jadi makanya jangan heran di Polinesia itu banyak ukiran, tato-tatonya itu keren-keren gitu ya, karena memang sudah budaya. Jadi bisa dibilang mereka ini mengedepankan unsur seni atau artistik. Nah, puncak daripada kejayaan masyarakat Rapa Nui ini dalam mengukir artistik atau karya seni mereka itu dimulai dari abad ke-10 sampai dengan abad ke-16. Puncaknya itu yaitu tadi ketika mereka menciptakan patung Moai, yang dimana patung ini hampir mencapai 900 biji ya kan. Detailnya sih yang sudah ditemukan adalah 887. Nah, bisa jadi ada juga beberapa batu yang sudah rusak atau mungkin gagal dalam pembuatan. Nah, itu banyak juga ditemukan. Nah, puncaknya di situ ketika mereka beramai-ramai menciptakan karya seni yaitu patung Moai. Mereka banyak menghabiskan waktu dan tenaga mereka serta umur mereka dalam pembuatan karya seni batu Moai ini. Dan untuk saat ini masyarakat Rapa Nui ini sudah musnah atau sudah mati semuanya. Banyak yang berspekulasi macam-macam. Kenapa Rapa Nui ini mulai hilang, budayanya mulai pudar ya kan, masyarakat keturunannya udah nggak ada. Itu ada yang mengatakan kalau mereka ini terkena sebuah bencana lingkungan, yang mana bencana lingkungan ini justru datang dari kebiasaan mereka sendiri. Terus banyak yang bertanya, semenjak kapan orang Rapa Nui ini menempati Pulau Paskah? Namun tidak ada yang tahu pasti kapan masyarakat Rapa Nui menempati Pulau Paskah ini. Namun ada yang berspekulasi atau mengira-ngira kemungkinan mereka ini muncul di Pulau Paskah itu sekitar tahun 800 sampai 1200 Masehi. Jadi udah lama banget. Dan seberapa cepat
musnahnya kehidupan atau ekosistem di Pulau Paskah ini juga tidak diketahui. Namun prediksi untuk saat ini, apa yang terjadi di Pulau Paskah sehingga memusnahkan keturunan Rapa Nui itu dipercaya oleh orang-orang gara-gara mereka itu menebang pohon. Nah, ini harus hati-hati juga nih. Ini adalah sebuah fenomena yang di negara kita juga sering terjadi ya, menebang pohon. Dan bahkan dipercaya juga mereka memusnahkan hutan mereka, yang dimana hutan itu kan ya sumber kehidupan juga gitu ya. Kita mendapatkan oksigen, mendapatkan makanan gitu. Terus juga itu merupakan serapan air agar tidak terjadinya banjir gitu ya. Nah, itu ternyata mereka menebang semua, dan diketahui cara menebangnya adalah memang dengan cara ditebang satu-satu atau mereka membakar hutan mereka. Nah, sekarang fenomena di negara kita juga hampir-hampir mirip. Beberapa tahun sekali tuh ada terjadi kebakaran hutan, yang dimana disusul beberapa hari kemudian tumbuhlah tunas sawit atau tunas pohon palm oil. Yang anehnya sawitnya begitu lebar, di negara kita ini begitu besar, bisa dikatakan nomor 1 mungkin ya, kebun sawit, namun minyaknya mahal. Harusnya sih nggak mahal ya, harusnya gratis ya, karena kan itu nomor 1 di Indonesia. Emang aneh. Oke, kita lanjut fokus ke sini. Nah, jadi masyarakat Rapa Nui ini mulai musnah itu karena bencana lingkungan, yang sebabnya itu karena mereka sendiri. Ketika masyarakat Eropa tiba di Pulau Paskah ini pada tahun 1722, mereka melihat Pulau Paskah tersebut merupakan sebuah pulau vulkanik yang sangat subur sebenarnya. Tanahnya itu tanah bekas Gunung Merapi. Nah, harusnya subur banget. Namun ketika masyarakat Eropa atau bangsa Eropa mendarat di sana, mereka menemukan kondisi Pulau Paskah ini terlihat sangat tandus dengan hanya beberapa penduduk yang ada di sana. Nama Pulau Paskah sendiri itu diberikan oleh seorang berbangsa Eropa yang pertama kali menginjakan kaki di tempat ini. Dia ini adalah seorang petualang atau penjelajah gitu ya, dari negara Belanda, yaitu Jacob Roggeveen. Dia menemukan pulau ini tepatnya pada 5 April 1722. Di saat itu dia tidak sengaja menemukan Pulau Paskah di saat dia sedang mencari pulau yang bernama Pulau David. Di saat itu Roggeveen langsung menamakan pulau ini dengan Pasch Island, atau dengan sebutan lain Easter Island. Ya, itu dia artinya Pulau Paskah. Untuk saat ini, tempat ini, Pulau Paskah ini telah banyak pengunjungnya, atau bisa dikatakan tempat ini sudah menjadi tempat wisata. Nah, kebanyakan wisatawan itu mengunjungi sebuah tambang batu yang bernama Tambang Rano Raraku. Nah, tambang batu ini itu merupakan tambang batu tempat di mana batu-batu untuk pembuatan moai itu diambil. Penduduk Rapa Nui itu meninggalkan tambang ini dalam kondisi yang cukup unik dan menarik, geng. Di mana tambang ini akhirnya menjadi sebuah tempat batu-batu moai yang sedang dalam masa pembuatan atau dalam proses pembuatan itu terbengkalai di sana. Jadi tersimpan di sana. Kalau kalian ke tempat tambang ini, kalian bisa melihat beberapa batu tuh yang masih setengah jadi atau masih setengah pahatan. Nah, namun sayangnya untuk saat sekarang ini ya, emot batu yang kalian gunakan kondisi aslinya itu mulai terkikis oleh zaman, dimana bentuknya itu akhirnya ya bentuk wajah daripada moai ini mulai kembali ke bentuk semula, yaitu bentuk batu yang tidak ada rupanya gitu ya. Dan batu vulkanik moai ini mulai mengalami pelapukan oleh alam, dan dimana ini membutuhkan perhatian khusus gitu ya dari masyarakat dan pemerintah setempat. Harusnya ini dihijaukan kembali agar melestarikan atau menjaga sejarah daripada suku Rapa Nui tersebut. Yang tadi kita ceritakan itu merupakan sudut pandang daripada moai atau sudut pandang daripada batu asli dari emot batu itu menurut masyarakat Polinesia, dimana mereka kan punya sejarah bahwasanya di tempat mereka tinggal sekarang itu ada suku yang dulunya bernama suku Rapa Nui yang menciptakan moai ini. Namun secara sejarahnya tidak diketahui pasti fungsi daripada batu moai atau batu emot batu tersebut. Batu emot batu kacak juga ya. Nah, sekarang kita akan melihat emot batu lainnya, yang dimana ini ada hubungannya dengan agama, yaitu agama Islam dalam sejarah cerita agama Islam. Oke, kita akan membahas tentang moai atau emot batu yang mana ini disebut dengan nama Hubal.
Hubal ini itu adalah sebuah berhala atau patung berhala besar yang dimana dulunya ini menjadi alat untuk melakukan ibadah atau yang disembah oleh masyarakat kafir Quraisy yang ada di Mekah sebelum masuknya agama Islam. Jauh sebelum masyarakat Mekah mengenal agama Islam, mereka ini sudah menyembah berhala yang dimana mereka memiliki berhala itu sekitar 360 berhala yang mana posisinya itu sudah mengelilingi Ka'bah di saat itu. Pasti timbul pertanyaan, kok bisa ada berhala yang mengelilingi Ka'bah? Karena kan pasti nggak kepikir oleh kita ya, Ka'bah adalah sebuah bangunan suci yang menjadi kiblat umat Islam ketika melakukan ibadah. Kok bisa di zaman dulu di sana terletak atau terdapat banyak berhala yang mengelilingi bangunan suci ini? Jadi dalam sejarahnya ternyata posisi Ka'bah dari zaman dahulu itu merupakan tempat yang dimuliakan atau memang disucikan, bahkan jauh sebelum Islam masuk. Maka dari itu, masyarakat kafir Quraisy di saat itu meletakkan sesuatu yang mereka anggap suci atau sesuatu yang ingin mereka sembah, ya kan, yaitu berhala tadi yang mereka anggap sebagai Tuhan, posisinya di dekat Ka'bah. Supaya apa? Mereka beranggapan sesuatu yang mereka anggap suci, tempatnya harus di tempat suci. Makanya jangan heran masyarakat Mekah sangat mensucikan Ka'bah ini. Bahkan sebelum Islam masuk, Ka'bah atau lokasi Ka'bah itu menjadi sebuah lokasi tempat berhala kaum Quraisy yang disembah oleh kaum Quraisy tersebut. Nah, bahkan nih geng ya, saking sucinya Ka'bah ini, di zaman itu banyak sekali penyair-penyair asal Arab. Yang dimana apabila ada salah satu sastrawan atau penyair Arab yang memenangkan kontes atas syairnya, nah biasanya syair tersebut akan mereka dewa-dewakan, akan mereka sembah, akan mereka anggap sebagai sesuatu yang cukup wah dan cukup agung gitu. Syair-syair tersebut akan mereka bawa ke Ka'bah dan mereka tempel di sana karena mereka menganggap kalau syair tersebut adalah sesuatu yang pantas didewakan karena dikagum-kagumi. Jadi dari dulu Ka'bah ini memang sudah menjadi tempat yang suci. Cerita daripada Hubal, kita balik lagi ya ke patung berhala ini. Pertama kali dikenalkan oleh seorang Arab jahiliyah yang bernama Amr bin Luhai, yang dimana dia membawa sebuah patung berhala yang dia beri nama Hubal. Lalu dia membawa berhala Hubal ini ditaruh di dekat Ka'bah. Berhala bernama Hubal ini adalah sebuah berhala atau patung yang sangat besar dibandingkan berhala-berhala lain milik masyarakat kafir Quraisy di saat itu. Nah, masyarakat kafir Quraisy ini adalah masyarakat penyembah berhala. Maka dari itu, pekerjaan membuat sebuah patung berhala sangat banyak diminati oleh orang zaman itu karena sangat laku gitu kan, dimana mereka menciptakan sebuah patung lalu mereka sembah. Mereka biasanya habis membuat berhala atau setelah membuat sebuah patung berhala akan membawa patung berhala tersebut ke daerah dekat Ka'bah untuk disembah oleh orang-orang yang datang ke lokasi itu. Dan di saat agama Islam masuk ke Mekah, di saat itulah penyembahan terhadap berhala ini mulai dilarang. Atau di dalam Islam, ya orang menyembah berhala dianggap salah. Sebagian daripada masyarakat kafir Quraisy di saat itu memprotes, yang dimana mereka beranggapan kalau menyembah berhala mulai dilarang, maka mereka akan kehilangan mata pencaharian. Dan di saat itu masyarakat Quraisy juga mengatakan mereka ini sudah memegang penuh atau sudah benar-benar berpedoman kepada agama yang sudah diturunkan oleh leluhur mereka. Agama, budaya, dan kepercayaan-kepercayaan lain itu mereka ingin tetap menjaga hal tersebut. Oleh sebab itu makanya ketika pertama kali Islam datang ke Mekah, yang dimana ini diajarkan atau disebarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, mendapat banyak penolakan dari kaum kafir Quraisy karena mereka beranggapan kalau itu bertentangan dengan budaya daripada leluhur mereka, dan juga ini sangat bertentangan dengan apa yang mereka sembah. Ya, mereka menyembah berhala, sementara di dalam Islam tidak boleh menyembah berhala. Oke, kita kembali kepada Hubal. Hubal yang diletakkan di Ka'bah lalu disembah oleh masyarakat kafir Quraisy ini merupakan sebuah berhala yang sangat diagung-agungkan dan dibangga-banggakan oleh seseorang yang bernama Abu Sufyan di dalam perang Uhud. Yang dimana mereka menggaung-gaungkan nama Hubal ini untuk membakar semangat kaum kafir Quraisy dalam perang melawan umat Islam di saat itu. Dan di saat itu masyarakat Mekah mempunyai sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang harus mereka jalani apabila mereka baru saja pulang dari perjalanan jauh. Jadi misalkan kayak kita nih dari Jakarta tiba-tiba pulang, kayak gue ke Aceh misalkan. Nah, sesampai di Aceh itu gue harus datang dulu ke Ka'bah. Ya misal nih, kalau Acehnya itu Mekah gitu ya, gue harus datang ke Ka'bah. Nah,
Lalu gue mengelilingi Ka'bah. Setelah itu gue harus menyembah patung Hubal tersebut. Nah, itu adalah adat dan kebiasaan yang wajib dan harus mereka laksanakan. Setelah mereka melakukan penyembahan terhadap Hubal dan mengelilingi Ka'bah, lalu baru mereka boleh pulang ke rumah. Di dalam Islam, ritual daripada mengelilingi Ka'bah dan menyembah berhala Hubal ini saat ini telah diganti menjadi melaksanakan sholat sunnah sebelum berpergian jauh maupun setelah berpergian atau pulang berpergian. Jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya ada kebiasaan atau sesuatu yang dimodifikasi, di mana dulunya masyarakat di Mekah sebagai penganut ajaran kafir Quraisy gitu ya, mereka itu tetap melakukan sebuah ritual di saat mereka berpergian dan pulang. Nah, akhirnya di dalam Islam pun harus ada ritualnya ya, ritual dalam tanda kutip, yaitu melaksanakan sholat dan berdoa. Jadi dimodifikasi gitu ya ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan patung Moai, Hubal itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Kalau Moai kan jelas terbuat dari batu, sementara Hubal itu ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dari besi, bahkan ada yang dari emas. Jadi benar-benar yang terbuat dari emas ini adalah sebuah berhala yang sangat-sangat diagung-agungkan. Di setiap kabilah yang ada di Mekah itu memiliki patung atau berhala-berhala mereka sendiri untuk disembah, dan tidak jarang juga mereka kadang bertukar patung tersebut atau berhala tersebut untuk saling menyembah. Dari seluruh sesembahan atau patung berhala yang ada di Mekah di saat itu, Hubal adalah salah satu berhala yang pangkatnya atau levelnya paling tinggi dan paling disembah oleh masyarakat Quraisy di saat itu. Hubal ini kalau kalian lihat dari gambar berbentuk manusia yang tangan kanannya patah sampai akhirnya ini diperbaiki menggunakan bahan dasar emas. Di hadapan Hubalnya inilah para kaum penyembahnya atau kaum musyrikin gitu ya akan berputar-putar menghafalkan doa, membungkuk lalu memohon agar seluruh permintaannya itu dikabulkan. Lalu di kemudian hari setelah peristiwa Fathul Makkah, Rasulullah SAW nyamperin itu lokasi Ka'bah yang dikelilingi oleh berhala tersebut, yang mana seluruh berhala ini berkisar sekitar 360 berhala yang ada di situ. Lalu Rasulullah bergerak atau berjalan di antara berhala-berhala tersebut sambil mengucapkan ayat dengan kalimah. Jadi di sini tertulis kebenaran telah datang dan kebatilan telah hancur. Sesungguhnya kebatilan akan musnah selamanya. Quran surah Al-Isra ayat 81. Dan di saat itu Rasulullah SAW membacakan ayat ini, bergerak berjalan di antara berhala sambil menunjuk berhala-berhala tersebut menggunakan tongkatnya. Dan anehnya di saat itu setiap berhala yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dengan membaca ayat tersebut, itu berhalanya satu demi satu tersungkur atau terjatuh. Dan Rasulullah di saat itu meminta para sahabat untuk menguburkan berhala-berhala tersebut dan juga berhala paling besar yang ada di situ, yaitu Hubal. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW memerintahkan kepada masyarakat Mekah yang sudah memeluk agama Islam untuk menghancurkan semua berhala yang ada di rumah mereka. Nah, selain Hubal, ada beberapa berhala lain yang namanya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya nih ya, di dalam Al-Quran surah An-Naim ayat 19-20. Bunyinya atau maknanya kurang lebih kayak gini, gue bacain. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Anda tanya. Di sini kalian bisa lihat ya, di dalam ayat ini sudah disebutkan ada yang namanya Al-Lata dan juga Al-Uzza serta Manah. Patung Al-Lata ini adalah sebuah patung yang terbuat dari batu putih persegi yang kemudian diletakkan di dalam sebuah bangunan rumah, yang mana rumah ini bentuknya mirip seperti Ka'bah. Sementara itu ada juga lagi Al-Uzza tadi. Al-Uzza ini terbuat dari kayu yang berasal dari pohon samurah milik Bani Gafatan, dan berhala Al-Uzza ini diletakkan juga di bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang dibentuk sesuai atau mirip dengan Ka'bah tadi. Nah, sementara Manah itu terbuat dari batu yang dibentuk menjadi patung menyerupai sosok perempuan. Nah, di saat penciptaan patung Manah inilah kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy ini dianggap sangat merendahkan Islam di saat itu, di mana mereka seakan-akan mengatakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak, yaitu anak yang berjenis kelamin perempuan. Kenapa demikian? Karena memang di zaman itu ya, di zaman jahiliyah atau zaman kafir Quraisy ini berkuasa, apabila seseorang yang memiliki anak perempuan itu dianggap sangat hina karena mereka lebih mengutamakan anak laki-laki. Dan bahkan di sebagian keluarga di zaman kafir Quraisy,
apabila ada kelahiran anak perempuan maka akan dibunuh. Nah, maka ada sebagian orang yang tetap mempertahankan anak-anak perempuan mereka yang akhirnya menjadi seorang ibu di masa depan. Nah, tapi ada juga yang benar-benar pride banget gitu ya, keras gitu, nggak bisa terima kalau mereka memiliki anak perempuan atau anak yang terlahir perempuan, mereka langsung bunuh anaknya. Nah, di saat itulah mereka juga melakukan sebuah penghinaan. Mereka menganggap kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, ya kan? Yang ini bertentangan dengan agama Islam sebenarnya, karena Allah tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Nah, ditambah lagi mereka mengatakan kalau Allah memiliki anak yang berjenis kelamin perempuan, yang dimana itu adalah sebuah penghinaan di budaya mereka sendiri. Namun walaupun demikian, walaupun banyak yang membunuh anak perempuan mereka, tapi sebagian besar daripada masyarakat kafir Quraisy ini ada juga gitu ya yang berpegang teguh kepada milata Ibrahim, dan mereka menolak secara tegas yang namanya membunuh anak perempuan mereka. Nah, jadi itu dia tadi cerita tentang emot batu atau patung berhala. Menurut kalian nih geng ya, di sini kan ada dua jenis patung yang kita bahas, yaitu Hubal dan juga Moai. Nah, menurut kalian di antara dua patung batu ini, Hubal dan Moai, mana yang cocok untuk dijadikan emot batu? Apakah tetap Moai atau justru sekarang Hubal juga cocok dijadikan emot batu? Namun ya, kalau dari sejarahnya Hubal ini agak serem ya. Jadi kalau dijadikan emot atau gambarnya itu dimunculkan kembali ke masyarakat, kayaknya agak kurang baik, menyesatkan gitu ya, apalagi teruntuk umat Islam. Sekali lagi gue mohon kepada teman-teman semua yang mungkin kalian itu bukan dari agama Muslim, kalian dari agama lain, misalkan kalian dari agama lain ya, bisa jadi Protestan atau bisa jadi Katolik atau Buddha, Hindu, segala macam gitu ya. Informasi-informasi seperti ini semoga menjadi sebuah ilmu baru atau informasi baru yang bermanfaat buat kalian. Tidak harus kita memiliki kesamaan dalam memeluk agama, atau tidak harus kita itu harus seiman atau sejalan dalam menerima sebuah informasi. Kalau misalkan informasi ini berbau Islam, yang dimana kalian ternyata bukan orang Islam, ya cukup menjadikan ini sebagai ilmu baru atau pengetahuan baru buat kalian. Jadi kita saling berbagi ilmu dan saling berbagi pengetahuan.